Permasalahan limbah cangkang kerang di kawasan pesisir pantai menjadi salah satu permasalahan limbah hasil biota laut yang belum teratasi secara maksimal. Begitu pula dengan limbah cangkang kerang kawasan Pantai Kenjeran yang merupakan kawasan pesisir yang terdapat di kota Surabaya. Hamparan dan tumpukan cangkang kerang menjadi hal yang biasa. Pemanfaatan kerang yang tanpa menghiraukan limbah cangkang kerang mengakibatkan penumpukan terus-menerus. Permasalahan ini timbul karena tidak adanya tempat pembuangan untuk cangkang kerang yang mampu menampung jumlah banyak. Bahkan, limbah cangkang kerang juga tidak bisa diterima di tempat pembuangan akhir. Warga di pesisir Pantai Kenjeran merasa terganggu dengan limbah cangkang kerang. Limbah ini juga menyebabkan bau yang menyengat ataupun mencemari air di sekitar tumpukan limbah. Salah satu kawasan pesisir Pantai Kenjeran yang merasakan hal tersebut yakni Kelurahan Tambak Wedi. Menjadi kawasan yang berbatasan langsung dengan bibir pantai, membuat kelurahan ini memiliki permasalahan limbah cangkang kerang karena tidak adanya pemanfaatan. Kami memilih mitra panti asuhan Muhammadiyah Kenjeran yang beralamatkan di Jalan Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran. Pemilihan mitra didasari karena panti asuhan Muhammadiyah Kenjeran yang berjarak 3 km dari pesisir pantai merasakan akibat dari penumpukan limbah cangkang kerang di lingkungan mitra. Kami dari Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat Universitas Erlangga dengan judul program Panti Penyelaman Cangkang Kerang, Optimalisasi Limbah Cangkang Kerang di Pesisir Pantai Kenjeran. Program yang kami lakukan ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan limbah yang terdapat di pesisir Pantai Kenjeran, utamanya pada Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dengan memilih Panti Asuhan Muhammadiyah sebagai mitra. Panti asuhan ini akan mempersiapkan 10 calon kader yang akan mendapatkan pelatihan pada program kami, dan masing-masing kader akan memberikan ilmu dan kompetensi yang didapat terhadap warga panti asuhan lain atau non-kader. Program ini akan dilaksanakan oleh Syadila Rahmansyah sebagai ketua, dengan anggota Ainaya Rizky Safitri, Septisya Trikarisma Dewi, dan Zafira Ayu Nirmala Putri, serta Bu Merina Ernawati, dokter hewan, magister kesehatan, sebagai dosen pendamping. Program Panti Penyelaman Cangkang Kerang ini akan mengolah limbah cangkang kerang menjadi 3 produk, yaitu tarang, lampu hirang, serta sarang. Sekarang kita masuk pada proses pembuatan produk. Tarang, tas cangkang kerang. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat tarang diantara lain cangkang kerang batik, darah, dan kerang kepah yang sudah bersih, tas jinjing polos dari rotan dengan bentuk lingkaran, dan varnish bening. Alat yang digunakan yakni spidol, jangka, kuas, serta lem tembak untuk perekat. Yuk ikuti tahapan membuat tarang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat lingkaran dengan diameter 5, 10, 15 cm dari titik tengah tas dengan jangka dan ditandai dengan spidol. Tata dan lekatkan kerang dengan lem tembak pada 3 baris tadi. Pada diameter 5 cm, letakkan cangkang kerang batik dengan menyusun melingkar mulai dari tengah ke arah luar. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi diameter 10 cm dengan kerang yang sama, serta diameter 15 cm dengan kerang kepah. Tempelkan 5 buah kerang darah menyerupai bunga. Terakhir, lapisi kerang dengan varnish bening agar rapi dan cantik. Tarang, tas cangkang kerang yang trendy, siap digunakan saat berpergian. Sarang, sandal kesehatan cangkang kerang. Sarang dibuat dengan adanya titik refleksi pada kaki. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat sarang yaitu cangkang kerang darah, alas sandal yang terbuat dari karet, semen putih 200 gram, air 300 ml, lem G, pola kaki yang sudah terdapat titik refleksi pada telapak kaki, serta pengait sandal dengan model slop berbahan kulit sintetis. Sedangkan alat yang diperlukan yaitu mesin gerinda, amplas, kuas, sendok semen, dan tatakan. Langkah pertama yaitu siapkan cangkang kerang darah. Lalu haluskan permukaan cangkang kerang dengan gerinda, lalu potong bagian bawah cangkang agar memiliki tinggi yang sama. Lalu siapkan semen putih di atas tatakan, tuangkan air, aduk hingga menjadi adonan semen hingga tercampur rata. Lalu masukkan adonan ke dalam cangkang kerang dan ratakan bagian bawah adonan. Keringkan di bawah sinar matahari hingga mengeras. Amplas bagian bawah dan permukaan cangkang kerang sampai rata dan halus. Bersihkan sisa kotoran dengan kuas. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alas sandal yang terdapat titik refleksi. Tempelkan pola kaki yang di atas alas sandal. Tandai pola titik refleksi menggunakan spidol. Langkah terakhir, pasang cangkang menggunakan lem G pada titik-titik. Harus teliti dan tepat ya. Diamkan selama 2 jam hingga lem kering.
Tempelkan pengait sandal menggunakan lem serta jahit bagian pengait sandal. Cek seluruh bagian sandal dan pastikan tidak ada yang terlewat. Saran, sandal kesehatan cangkang kerang sudah jadi dan siap digunakan sebagai sandal refleksi. Lampu hirang, hits cangkang kerang. Bahan yang diperlukan untuk membuat lampu hirang yaitu cangkang kerang kepah dan kap lampu lampion kain berbentuk tabung. Alat yang diperlukan yaitu lem tembak, pensil, fitting lampu dengan kabel 5 meter, serta bohlam lampu 4 watt. Yuk kita mulai membuat lampu hirang. Pertama, buat sketsa motif dengan pensil pada kap lampion. Di sini kita menggunakan sketsa bunga. Tempel cangkang kerang kepah sesuai sketsa pola dengan lem tembak. Tunggu hingga lem kering. Lalu, pasang fitting lampu pada bagian atas kap lampion. Tambahkan sedikit lem tembak pada ikatan agar mengunci. Tunggu sampai kering. Pasang bohlam lampu melalui bawah kap lampu. Sekarang, lampu hirang siap digunakan dan sangat cocok sebagai lampu tidur. Selain video penjelasan, kami juga menyediakan buku panduan yang dapat disebarkan via online. Dari program yang kita laksanakan, selain untuk mengatasi permasalahan limbah cangkang kerang di wilayah Mitra dan kader juga dapat mengetahui dan menambah kompetensi dalam hal pengelolaan limbah cangkang kerang. Kader juga akan mendapatkan keuntungan lain, karena produk yang akan dibuat juga akan dipasarkan melalui media pemasaran digital, yaitu media Instagram, Facebook Business, e-commerce seperti Shopee, dan Tokopedia.